Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Iya. Selamat pagi, Pak. Semuanya sehat ya hari ini ya? Sudah siap belajar? Sudah siap belajar hari ini? Sehat, Pak. Ya. Oke, sip. Kalau sudah, baik. Ini semuanya hadir ya hari ini ya? Coba Pak Wan mau cek dulu satu persatu nih. Anggar masuk nggak Anggar? Masuk, Pak. Masuk. Tristiana masuk nggak? Ada, Pak. Oh, ada. Kamu di mana nggak kelihatan? Di sini dong. Dadah. Kamu di rumah atau di kebun ya itu ya? Andi. Kamu di rumah ya? Di sekolah, Pak. Oh, di sekolah. Reno hadir nggak Reno? Ada, Pak. Ada. Tias? Ya, Pak. Ya, datang hadir ya. Eko mana nih Eko? Saya, Pak. Oh, kamu di situ datang ya, hadir ya. Titik? Hadir, Pak. Ada, Pak. Bagio hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oh, hadir ya. Erna gimana? Erna hadir? Oh, hadir. Baik, bagus. Estu? Hadir. Baik. Semuanya hari ini hadir ya. Oke, bagus. Berarti tidak ada yang malas nih hari ini, udah bangun pagi, kemudian udah mempersiapkan diri untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita punya cerita baru, yaitu kita mau bermain bersama, belajar bersama ya. Mudah-mudahan anak-anak semua hari ini bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir nanti. Nah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, yuk kita berdoa dulu yuk. Langsung Pak Wan pimpin ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Ini anak-anak kita karena Vikon, Pak Wayan harap anak-anak juga sudah mempersiapkan diri dengan buku catatan, dengan alat tulis, kemudian dengan buku siswanya yang dulu sudah kalian ambil di sekolah. Kemudian tolong selama kita mengadakan Vikon ini, semua sikapnya yang bagus, tidak ada yang sambil tiduran, kemudian makan atau ngemil-ngemil, tidak ya. Semua sikap yang bagus, siap belajar bersama, mendengarkan Pak Wayan dan mendengarkan teman-temannya juga. Bisa ya anak ya, kita sepakati bersama ya. Oke, yang setuju angkat jempolnya. Yang setuju angkat jempolnya. Oke, terima kasih. Setuju, Pak. Siap ya. Nah, baik, biar kita tambah semangat, yuk kita ini dulu yuk, bernyanyi ya. Bernyanyi dulu. Ini lagunya seperti ini. Sudah kelihatan belum ya anak-anak ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Baik. Anak-anak dulu masih ingat nggak lagu pemandangan waktu kalian masih kelas 1, kelas 2? Memandang alam dari atas bukit, tahu ya? Masih ingat ya? Masih, Pak. Ingat, yuk. Sekarang kita ulangin, kita mau biar suasananya tambah hangat, kita bernyanyi. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk. Yang penting kalian nyaman ya, yang penting nggak boleh sambil tiduran ya. Oke, yuk kita nyanyi bersama dulu. Memandang alam dari atas Ya, satu kali aja ya. Itu sebenarnya masih ada lagi sampai kali pengulangan.
Pak Bagio masih mau nyanyi lagi? Pak Bagio masih mau nyanyi lagi? Nanti kita ulangi lagi ya. Nanti di acaranya kita ulangi lagi. Baik. Sekarang kita akan mulai masuk Pak. ke hari ini. Hari ini kita mau belajar dua hal ya. Belajar dua hal. Yang pertama, kita mau belajar tentang interaksi atau hubungan manusia dengan lingkungan. Karena kita kan nggak bisa terlepas dengan lingkungan sekitar kita. Kita kalau mau pergi sekolah, berarti lingkungan sekitar kita adalah sekolah. Kita kalau mau ke sawah, berarti lingkungan sekitar kita adalah sawah. Kalau kita cuma di rumah, berarti lingkungan kita adalah, kalau kita hidup di perumahan, ya kita di daerah perumahan gitu ya, biar kita semakin memahami apa hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, kita juga mau belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang bagaimana nanti kita bisa mencari informasi penting. Ya, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ya, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu tidak, anak-anak? Teks eksplanasi itu apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Jelaskan itu, Pak. Oh, teks yang bagaimana? Menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Coba. Yang menjelaskan tentang apa? Kalau ini berarti manusia dan lingkungan. Oke, tentang manusia dan lingkungan. Nanti kita lihat penjelasannya di dalam bacaan itu apa ya. Nah, untuk mengetahui teks eksplanasi isinya, nah kita dibantu dengan 3 hal, yaitu kita harus tahu dulu informasi penting dalam paragraf. Nah, setiap paragraf itu kan ada sesuatu yang disampaikan, ya, ada sesuatu yang disampaikan. Apa yang disampaikan nanti kita lihat, kita sesuaikan dengan paragrafnya. Kemudian kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini untuk memudahkan kita mencari informasi yang ada di dalamnya. Yang terakhir adalah kata kunci. Nah, kalau kata kunci itu adalah kata yang sering keluar di dalam suatu bacaan atau yang dibicarakan di dalam suatu paragraf. Nah, coba yang pertama, coba Anggar, kira-kira menurutmu informasi penting dalam paragraf apa ya? Satu aja, coba. Ada hubungan sesama makhluk hidup, Pak. Oh, ada hubungan sesama makhluk hidup. Makhluk. Ya. Oke, baik itu ya. Kita tulis satu aja. Pak Wan yakin anak-anak semua pasti juga sudah punya jawaban atau dalam hatinya, oh informasinya ini. Ini kalimat yang kedua mungkin, yaitu lingkungan alam terdiri dari benda mati dan makhluk hidup. Itu juga merupakan informasi, gitu ya. Jadi ada beberapa informasi yang terdapat di dalam suatu paragraf. Kemudian coba Tias, coba kamu buat satu pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan ini. Coba ayo, boleh ngambil dari kalimat yang mana? Apa itu lingkungan alam? Apa itu lingkungan alam? Oke, bagus. Kira-kira jawabannya apa ya? Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Oke, bagus sekali. Nah, gitu ya, anak-anak semuanya ya. Contoh yang diberikan oleh Tias tadi bagus sekali. Dia memberi satu pertanyaan atau membuat satu pertanyaan. Apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam, bla bla bla. Gitu tadi udah dijawab pertanyaannya ya. Bagus. Kemudian yang terakhir, kata kunci. Coba titik. Kata kuncinya atau kata yang sering muncul di situ apa ya yang menjadi pembahasannya ya? Ayo. Coba titik, bisa enggak? Atau Bagio, coba Bagio, ayo. Pak. Apa? Lingkungan kayaknya. Lingkungan. Oke, kamu yang yakin dong. Oh, makhluk hidup. Makhluk hidup. Oke, apalagi coba Bagio apa? Selain makhluk hidup. Manusia, Pak. Apa ayo? Manusia. Oke, manusia. Gitu ya, karena manusianya tadi dibahas di situ. Dia ada kaitannya dengan
lingkungan. Begitu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Berarti informasinya bisa lebih dari satu, tapi kita tulis dulu di sini cuman satu ya. Nanti anak-anak boleh mengembangkannya sendiri di buku catatannya. Gitu ya, ada hubungan sesama makhluk, kemudian kalimat tanya, apa itu lingkungan? Kemudian kata kuncinya makhluk hidup dan manusia. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, minggu kemarin hari Senin itu orang tua kan sudah ke sekolah mengambil bahan ajar sama LKPD yang akan kalian kerjakan 1 minggu ini. Nah, sekarang hari Sabtu, hari terakhir kita belajar di minggu ini. Coba lihat di LKPD yang sudah orang tuamu ambil minggu kemarin. Kalau sudah, nah di situ ada bacaan manusia dengan lingkungan. Lihat yang LKPD 1 ya, LKPD 1. Nah, ini ada sebuah bacaan di situ kan anak-anak bisa melihat bacaannya ya. Manusia dengan lingkungan alam. Ada 3 paragraf di sini anak-anak. Nah, nanti tugasmu di LKPD itu nanti kamu ngerjainnya sendiri-sendiri ya, masing-masing ya. Nanti kamu baca dulu. Di sana kamu baca paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Setelah itu, setelah dipahami, kemudian kamu masuk ke LKPD 1. Ya. Nah, kalau sudah, lihat ada paragraf 1, 2, 3 sesuai dengan paragraf yang di atasnya tadi. Nah, coba kamu cari ide pokoknya apa, kemudian informasi pentingnya apa. Begitu ya, bisa paham nggak anak-anak untuk mengerjakannya? Bisa dipahami? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Paham ya, bagus. Berarti nanti kalau hari Senin akan dikembalikan ke Pak Wayan LKPD-nya. Nanti Pak Wayan akan cek siapa yang sudah benar, siapa yang belum ya. Oke, nanti kalau misalnya mau mengerjakan dan belum dipahami nanti boleh WA Pak Wayan ya. Berikutnya, nah, karena tadi kita sudah belajar tentang lingkungan alam dengan manusia. Nah, sekarang kita lihat realitasnya bagaimana ya. Gitu ya. Nah, kita akan lihat video tentang interaksi manusia dan lingkungannya. Nih, coba semuanya sikap yang baik diperhatikan ya videonya. Perhatikan lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat melihat orang-orang bekerja mencari nafkah. Dan kamu tahu bahwa pekerjaan mereka. Perhatikan lingkungan berjalan-jalan di sekitar perkataan adalah segala sesuatu yang ada di pagar sekolah, kan pakaian positif dan di sekitarnya. Biar contoh kepada. Baik, anak-anak sudah menonton sampai akhir ya. Tadi sudah dilihat videonya dari awal sampai akhir. Nah, di situ diceritakan tentang hubungan manusia. Ada yang di hutan, ada yang di sawah, ada yang di daerah perkotaan. Banyak pokoknya hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Nah, kalau sudah, coba sekarang anak-anak lihat di LKPD 2 di halaman berikutnya. Coba tadi di bawah LKPD 1 itu ada LKPD 2. Nah, kalau sudah dilihat. Nah, coba yang anak-anak nanti keluar rumah sebentar, tapi nggak usah jauh-jauh ya. Nanti di sekitar rumahmu. Nah, kalau kamu sudah keluar, coba kamu amati lingkungan sekitarmu. Ya, coba Pak Wan, kita kerjakan satu dulu contohnya ya. Coba Eko, kamu tinggalnya di daerah mana ya? Di Jogja, Pak. Di Jogja, oke. Kamu tinggal di Jogja. Terus kalau kamu tinggal di Jogja, daerah sekitarmu gimana? Kamu tinggalnya di Jogjanya di mana? Aku itu tinggalnya di Jogja Kota, Pak. Jadi banyak mall, banyak kampus, banyak tempat makan, gitu, Pak. Oh, begitu. Berarti itu termasuk daerah apa ya? Daerah pedesaan, perkotaan, perkebunan atau apa ya? Perkotaan, Pak. Oh, daerah perkotaan. Berarti nanti Eko nulisnya di hasil pengamatannya itu kondisi geografis lingkungan di daerah tempat tinggalnya adalah perkotaan, gitu ya. Nah, nanti yang lainnya, anak-anak yang lainnya tuh gitu ya. Ada nggak di sini yang tinggalnya di daerah pantai? Coba, kawan mau tahu rumah kalian ada yang tinggal di daerah pantai enggak? Ada, Pak. Siapa yang tinggal di daerah pantai? Saya, Oh, Pak. Angga di pantai ya?
Iya. Bagus. Kalau yang di daerah pegunungan ada tidak? Ada Pak. Ada Pak. Titik Ada Pak. siapa yang di daerah pegunungan? Titik Oh, Pak. Titik, kamu di daerah pegunungan ya? Aku Oh, di sana banyak di bawah gunung. Oh, di bawah gunung. Kamu di bawah gunung ya? Berarti di daerah lembah ya? Oke, nanti kamu tulis di situ berarti daerah pegunungan gitu ya. Nanti disesuaikan dengan Sama Bagio, tempat Pak. tinggalmu Sama Bagio. masing-masing. Oke, kalau Bagio di mana ya tinggalnya ya? Bagio di mana tempat Di tinggalmu? kota, Pak. Di kota, berarti sama kayak Eko ya, Di di kota. perkotaan ya? Enggak. Oh, di kota, baik, bagus. Nah, sekarang yang kedua. Nah, kamu sesuaikan Pak. kalau tadi di perkotaan atau di pegunungan atau daerah pantai, kira-kira pekerjaan utama orang di sana apa ya? Coba Anggar, coba Anggar tadi yang daerah pantai, pekerjaan utamanya apa di sana? Banyak yang dagang jualan ikan, Pak, di tempat saya. Oh, jualan ikan. Iya. Jualan ikan ya. Selain jualan ikan ada nggak yang lainnya? Ada itu yang jadi nelayan. Oh, nelayan. Oh, ada yang menangkap ikan, ada Betul. yang menjual gitu ya. Oke, bagus. Jual ikan, kemudian nelayan. Ya, ini ya, yang lainnya nanti menyesuaikan dengan tempat tinggalmu lagi. Yang terakhir, apa saja bentuk interaksi manusia sekitarmu dengan lingkungan alam? Nah, tadi kalau dia di daerah pegunungan, kemungkinan bercocok tanam karena di sana bagus ditanami sayuran, ya kan? Nah, coba kalau tadi si Anggar tadi katanya di pantai, kemudian di sana pekerjaan utamanya adalah nelayan. Bentuk interaksinya apa? Ini Pak, ada yang budidaya juga. Jadi di mana Oh, budidaya juga ya. ada tambaknya itu loh, Pak. Oh, tambak budidaya ikan, begitu ya? Yang air payau. Oh, air payau itu buat apa ya? Buat melihara apa ya? Udang, Pak. Oh, udang. Bandeng. Berarti di daerah tempatmu banyak udang ya? Banyak, Pak. Banyak. Oh, gitu. Bawa Besok ya, kamu Pak. bawa Pak. besok Mahal. bawa teman-temannya ya? Ya. Tapi Besok mahal. besok. Oh, mahal ya? Iya, Pak. Oh, itu mahal. Ya udah kamu cari yang murah aja ya. Nanti Cakalang. bawa. Pak. Oh, gitu yang murah itu ikan ya? Iya, ikan murah, Pak, ikan. Oh, ikannya murah-murah. Gitu. Berarti nanti hari Senin kamu ke sekolah bawa ikan ya, kasih ke Pak Wayan ya. Iya, Pak. Nanti bawa. Oke, Pak Wayan tunggu loh. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini contoh tadi. Pak Wayan akan tunjukkan gambarnya. Misalnya, tadi Eko tadi tinggalnya di daerah perkotaan. Nah, kira-kira kalau perkotaan, kota ya, ini daerah perkotaan. Kalau ini coba kira-kira ini lingkungan sekitar mana ya? Kali Code. Kali Code. Oke, di Iya, atasnya Pak. itu ya. Atau ini daerah Ya. perumahan juga, di sana banyak rumah-rumah. Nah, ini yang terakhir. Ini mana ini? Kali Kali Code. Code lagi, Ada Pak. tiga. Nah, ini Kali Code. Kemudian yang di atasnya itu, yang ini loh. Nah, yang di sininya itu loh. Itu kemarin Pak Wan fotonya itu, Pak Wan masuk gang-gangnya itu. Jadi ketemulah seperti ini. Atau ini gang-gang di atas Kali Code ini dari atas. Gitu ya anak-anak ya. Ya, Kemudian, Pak. baik. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Wan mau tanya lagi nih, hari ini kita sudah belajar banyak, anak-anak sudah bernyanyi, kemudian menonton video juga, kemudian anak-anak juga tadi udah keluar sebentar dari rumah dan melihat lingkungan sekitar. Nah, dari semua yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira anak-anak belajar apa hari ini coba? Kita mempelajari apa aja hari ini? Masih ingat nggak dari tadi pagi kita itu bicara tentang apa? Yuk, ya coba siapa yang mau memberikan pendapatnya? Pak, hari ini kita belajar ini loh. Itu coba ayo. Biar Pak Wayan tulis. Yang pertama apa? Saya, Pak. Ya. Tadi pertama mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan, Pak. Oh, hubungan Manusia dengan lingkungan, tempat tinggalnya. hubungan manusia dengan tempat tinggalnya. Oke, bagus. Yang lainnya ada nggak yang mau memberikan pendapat? Siapa, ayo? Pekerjaan, Pak, di daerahnya masing-masing. Oke, pekerjaan
di daerah masing-masing. Oke, bagus. Yang ketiga apa lagi? Ayo. Yang ketiga, ayo. Yang pertama tadi itu loh, yang Pak Wayan suruh buat apa? Informasi penting pada teks, Pak. Informasi Pada penting. teks. Bagus, informasi penting pada teks. Bagus sekali ya. Nah, selain itu tadi apa lagi? Ayo. Kata kunci, Pak. Kata kunci. Oke, kata kunci bacaan. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi tadi Tias Pak Wayan suruh ngapain tadi? Membuat kalimat tanya. Nah, membuat kalimat tanya. Bagus ya, kalimat tanya ya. Itu ada yang lain lagi memberikan kesimpulannya? Cukup? Cukup ya? Oke, cukup. Nah, hari ini kita belajar tentang ini yang 5 ini, gitu ya. Nanti kalau papa mamamu pulang, kan papa mamanya lagi di kantor nih. Nanti sampaikan ke papa mama, "Pak, Ma, hari ini aku tuh belajarnya asik loh dengan Pak Wayan." Lah, emang kamu belajar apa? Pasti orang tamu nanti tanya. Kamu ceritain, hari ini aku tuh belajar tentang itu loh, Ma. Informasi penting yang ada pada teks. Kemudian aku tadi ditanya-tanyain soal pekerjaan, soal tempat tinggal yang ada di sekitar rumahku. Pokoknya asik loh. Terus tadi main juga, tadi bernyanyi juga. Nyanyi lagu pemandangan. Oh, yuk Mah, kita nyanyi pemandangan yuk. Aku suka lagunya. Nanti orang tuanya diajak nonton juga. Nonton, nyanyi juga. Begitu ya anak-anak ya. Biar nanti orang nanti tahu. Oh, berarti anakku hari ini tak tinggal di kantor ternyata belajar. Nah, bangga. Besok kalau kamu minta sepatu baru sama orang tuamu langsung dibelikan, ya kan? Apalagi nanti kalau Anggar gitu, Pak, itu kemarin Pak Wayan minta dibawain ikan, wah langsung dibelikan. Wawan bercanda lo ya, Anggar ya, Wawan nggak serius lo ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah paham semuanya, nah untuk terakhir kali nanti Wawan mau tahu dan Wawan mau ngambil nilaimu, nilai evaluasinya. Nanti kamu buka di LMS, kemudian Pak Wayan akan mengirimkan link untuk tes formatif hari ini. Linknya seperti ini, nanti boleh dibuka ya. Sebentar. Nah, ini. Di situ ada 10 pertanyaan. Wah, ini kok belum terbuka ya? Oke, bisa dilihat nggak Google Form-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya? Oh gitu ya, nanti pokoknya nanti kamu buka aja ya, di situ ada 10 pertanyaan, jangan lupa tulis nama, kelas, sama nomor absen, nanti biar tahu, oh ini kerjaannya sih, nih begitu ya anak-anak semuanya ya, paham? Apakah ada yang mau ditanyakan hari ini? Tidak, Pak. Ya udah jelas ya. Oke, Jelas, bagus. Baik, anak-anak senang nggak belajar hari ini? Senang banget, Senang Pak. sekali, Pak. Senang ya. Besok Senin kita ketemu lagi ya. Libur. Oke, hari Senin kita ketemu lagi. Jangan lupa pesannya Pak Wayan untuk besok hari Minggu. Kalau misalnya kalian mau pergi keluar rumah, jalan-jalan sama papa mamanya, hati-hati, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai apa ya? Kalau pergi ke suatu tempat, Masker. apa lagi? Bawa Headset. Oke. Terus harus menghindari Kerumunan. Oke, jadi kalau ada yang berkerumun nggak usah gabung ke sana. Jadi kamu menghindar aja dan hindari tempat wisata yang terlalu ramai. Syukur-syukur kalau anak-anak besok minggu itu mau main ke rumahnya Pak Wayan ya. Oke, kalau mau nanti kalau mau ke rumahnya Pak Wayan nanti Pak Wayan siapin geblek ya, tahu geblek kan? Oke, gitu ya. Baik, Pak Wayan akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat berakhir pekan. Salam buat keluarganya di rumah. Gitu ya anak-anak ya. Dadah. Dadah, Pak. Alhamdulillah. Wayan silahkan merefleksi apa yang sudah yakin baik, ya, apa yang barangkali masih perlu ditingkatkan, menilai diri sendiri dulu, silahkan Wayan.
Ya, terima kasih Pak Ali. Sebenarnya konsep yang mau saya bangun tadi untuk hari ini itu ada 3 mapel Pak. Ada 3 mapel, Bahasa Indonesia, PPK sama IPS. Nah hari ini karena kami baru tahunya tadi pagi itu 30 menit, saya juga kedabiakan gimana caranya untuk alur yang sudah saya bangun itu menjadi kemasannya berbeda. Nah saya juga jadi dadaan, wah bingung saya tadi mau dibuat seperti apa. Karena ada 1 mapel yang tidak tercover. Tapi kalau seandainya waktunya mungkin lebih panjang seperti tadi Bu Titi sampaikan, yang IPS tadi, yang PPK akan tercover itu tentang hak dan kewajiban. Mungkin Pak Ali kalau lihat dari PP saya di situ ada hak dan kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa namanya membangun motivasi peserta didik itu kadang menjadi tantangan sendiri buat saya, karena pengalaman saya setiap hari ngajar itu apa ya, ini karena saya mengajari atau muridnya sebagai bapak ibu guru, tapi kalau realitasnya anak-anak itu mungkin tidak seaktif ini Pak. Maksudnya itu apa ya, ada yang ngeyel, yang segala macam punya tingkah sendiri-sendiri. Nah itu kadang saya harus membangun itu dulu, dan itu sebenarnya yang susah saya bangun. Begitu. Jadi untuk meningkatkan motivasi mereka dulu di awal, kalau udah termotivasi, senang, mereka pasti dari awal sampai akhir senang mengikuti. Begitu Pak yang bisa saya refleksikan dari apa yang sudah saya lakukan. Matur nuwun. Jadi kalau di kelas real itu ya tidak semanis ini mungkin ya, karena ini siswa jadi-jadian, jadi bisa jadi Pak, bisa jadi. Ya, alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Saya kira secara umum sudah baik. Siswa-siswanya juga sudah berperan sebagai siswa yang baik ya. Siswa kejadian ini bersama dengan baik. Jadi sudah saya berikan catatan umum tentang waktu. Saya kira waktu enggak sesuai. Pendahuluan oke. Penjelasan tentang apa yang harus dilakukan anak sudah dilakukan dengan baik oleh Pak Wayan. Tentang apa yang dikerjakan, kapan mengumpulkannya, itu sudah dijelaskan. Kemudian pengelolaan materi saya kira sudah baik, interaktif gitu ya. Misalkan di sampingnya tadi kan ada, tadi ya saya lihat tadi ada istilah tabel berikut berdasarkan pengamatan lingkungan gitu ya, tentang bagaimana kondisi geografis. Nah, Pak Wayan memberikan contoh secara interaktif, nulis juga di PPT, itu saya kira contoh yang baik, termasuk juga yang yang berikutnya ya, tentang simpulan tadi ada 5 tadi apa ya, hubungan manusia dengan tempat tinggal, pekerjaan, informasi penting, kata kunci, terakhir apa? Kalimat tanya ya, ada 5 itu menjadi simpulan. Nah, kemudian yang terakhir saja, evaluasi itu tadi Pak Wayan sudah nyampaikan link ya, yang disebutkan ada 10 soal ya. Nah, itu yang mungkin speknya juga perlu ditunjukkan. 10 soal kan mestinya ya terkait dengan 5 hal tadi disimpulkan kan, terkait dengan hubungan sampai terakhir kata tanya. Nah, itu yang mestinya tidak hanya ditunjukkan Wayan, tapi juga dilisankan, ditanyakan pada anak-anak untuk memastikan bahwa anak-anak di 5 hal itu sudah menguasai. Ya, kalau tidak tertulis ya lisan saja, kalau namanya berteaching ini. Cuman anak kalian kan sudah belajar tentang 5 hal tadi. Coba bagaimana sih tentang kalimat tanya atau apa ya? Bagaimana sih cara menentukan kata kunci dari bacaan? Coba menurutmu bagaimana? Gitu. Atau ini kalau ada bacaan seperti ini, bagaimana kata kuncinya? Itu di akhir, jadi yang itu pelengkap dari evaluasi Pak Wayan. Jadi bukan hanya ini loh evaluasinya link, tapi tetap melakukan evaluasi sendiri, bukan perencanaan evaluasi. Jadi itu bisa saja, mungkin contohnya ya 5 saja minimal 5, karena 5 itu masing-masing terkait dengan 5 pokok kumpulan. Jadi lakukan, jadi bukan hanya evaluasi ini loh anak-anak linknya, tapi coba menurutmu pertanyaan ke kelas tadi, kemudian bisa nunjuk secara acak anak yang akan jawab, atau memberikan kesempatan anak dulu untuk menjawab. Itu saya kira ya, yang secara umum sudah baik Pak Wayan ya, tentang penampilan, keluasan juga sudah baik, intonasi, jeda, kata-kata yang antara satu kata, satu kalimat dengan kalimat lain juga bagus sudah. Menurut saya itu, Bu Pantes mungkin punya tambahan. Pak Wayan, silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak. Untuk keseluruhan dari awal sampai akhir, dari membuka, terus penyampaian materi, pemberian arahan, instruksi, semuanya sudah sangat bagus Bapak. Cuman tadi untuk waktunya masih sisa nggih sepertinya.
Iya, saya nggak tahu berapa menit ya tadi saya ya. Pak cuma Bisa, 20. jadi itu 20 sekian. Pak Wayan 20 tadi kan sekian. ya, Iya. ya. Nah, 22 itu memang ada tadi materi yang di skip nggih Pak Wayan nggih. Iya. Yang video itu, Bu. Takut waktunya nggak cukup. Iya, itu 7 menit sendiri sebenarnya, Bu. Videonya 7 menit. Oh, itu nggak Iya. masalah sebenarnya, cuman ya itu tadi hanya waktunya saja. Untuk keseluruhannya sudah, pengelolaan kelas juga cukup sudah sangat baik, siswanya sudah aktif semua nggih.